Dan pertanyaan seperti ini sebenarnya umum ya, karena kenapa? Karena ketika kita ikut di dalam suatu bisnis, kita harus paham betul apa yang sedang kita kerjakan. Nah, dalam kasus ini ya pastinya Bang Simon sudah bergabung bersama Metaforce, dan pada saat bergabung itu dikenalkan oleh seseorang. Artinya seseorang itu memasarkan programnya kepada Bang Simon. Nah, secara tidak langsung artinya dia menjual program kepada Bang Simon, sehingga upline-nya dia pastinya memasarkan produknya dan mendapatkan bonus. Ketika Bang Simon sudah bergabung dan sudah mempunyai programnya, Bang Simon juga melakukan pengembangan, seharusnya seperti itu. Tapi sayangnya program tersebut dijual kepada anak istrinya dan tidak diajari juga cara melakukan pemasarannya, melakukan penjualannya. Nah, dalam hal ini pastinya anak dan istrinya ya tidak mendapatkan bonus. Nah, memang Metaforce itu adalah pasif dan aktif. Ketika kita pasif, artinya percepatannya jelas bahwa setiap kita melakukan pemasaran kita dapat uang. Kalau kita pasif, kita tetap mendapatkan potensi, yaitu dari bonus limpahan yang ada di S6. Tapi ketika matrik kita berada di upline yang kurang aktif, tim yang kurang aktif, pertanyaannya matrik kita itu yang memasarkan siapa? Karena setiap limpahan bonus yang didapat itu karena ada faktor sebab akibat. Karena ada orang yang memasarkannya, kebetulan dia memasarkan program matrik kita, karena kebetulan ada di dalam radius matrik kita. Nah, hal seperti itu sebenarnya simpel secara pemahaman bahwa Metaforce adalah sebuah bisnis pemasaran. Nah, dalam hal ini pastinya pasifnya selain dari potensi limpahan, ada potensi dari aset digitalnya lagi. Nah, pastinya di sini sudah membeli program Universe juga. Nah, Universe ketika kita membeli program tersebut paket full ya, tier dan queen set, kan dapat Force Queen tuh. Nah, Force Queen itu kan saat ini pasti distribusi. Kedepannya Force Queen itu akan masuk ke listing dan artinya mempunyai nilai. Nah, aset itu adalah sumber pasif. Ya, artinya kita sudah memiliki Force Queen, nanti setelah waktunya itu bisa dijual dan mendapatkan income. Pemahamannya seperti itu. Tapi ada baiknya tidak menunggu dalam hal passive income, karena kita membutuhkan percepatan dalam membangun finansial. Kalau sudah punya program aset, ya kita kembangkan bisnisnya. Promosi, ceritakan kepada teman peluangnya, ya manfaatnya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya basic mendasar. Nah, di sini pastinya bisa dipahami bahwa pasif itu memungkinkan tapi sifatnya potensi, karena ini bukan investasi dalam kategori ROI seperti project pada umumnya. Dan bisnis ini adalah bisnis sah, semua yang kita dapatkan ada sebab akibatnya. Oke Bang Aris, itu aja sebagai respon singkatnya. Oke, makasih Bang Ensi. Saya perlu nambahin dikit nggak? Atau banyak? Banyak boleh. Oke, Pak Simon, salam kenal. Saya Haris. Kenal lagi, udah lama. Cenggotan. Kita menjalankan Metaforce dari awal harus sudah paham apa yang kita beli itu adalah sistem bisnis, bukan sistem investasi. Kalau namanya bisnis, pastinya harus dikembangkan, dijalankan, dipromosikan, dan diajarkan kepada siapapun yang mengikuti bisnis kita. Selama ini kita berpikir dengan mengajak istri dan anak itu memperbesar potensi penghasilan, padahal uang dari istri, uang istri dan anak itu uang kita juga, uang Pak Simon sendiri. Jadi muter-muter saja. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya Metaforce ini tidak perlu banyak ID. Karena kalau banyak ID otomatis juga modal yang kita keluarkan besar. Dan sebetulnya bonus yang kita dapatkan bonus semu. Karena yang bonus kita dapatkan dari istri masuk ke metrik kita adalah uang kita juga, bukan dari orang lain. Dan biasanya anak istri kita juga tidak menjalankan karena mengandalkan kita. Sampai kapanpun juga bisnis ini tidak berkembang. Bisnis ini membutuhkan orang lain untuk menjalankan Metaforce. Setinggi level Anda mempunyai level di Metaforce, tidak ada gunanya
karena bisnis Anda tidak melibatkan orang lain. Ketika kita hanya menunggu penghasilan dari limpahan, pastinya menunggu penghasilan limpahan itu penungguan yang bisa dikatakan untung-untungan saja. Oleh karena itu, apapun alasan Anda, trik menjalankan Metaverse adalah cukup satu ID, perbanyak level Anda, dan promosikan kepada siapapun, baik media sosial, status WhatsApp, kapanpun Anda punya waktu, promosikan agar orang lain terlibat dalam bisnis Anda. Bukan hanya orang terdekat kita, tapi orang lain. Dan ketika orang lain juga membeli bisnis dari Anda, membeli dari Anda, pastinya orang lain tersebut juga ingin mengembangkan untuk mendapatkan hasil dari Metaverse. Ketika orang lain mengembangkan tanpa Bapak suruh, itu akan memberikan bonus, akan memberikan pengembangan bisnis Anda semakin besar. Satu orang bisa mempunyai 200 nama. Dua orang bisa memberikan lebih dari 200 nama. Jadi kalau satu orang 200 nama, kita hitung aja 10 orang yang Anda kenal ikut di Metaverse. 10 kalikan 200 sudah 2000 nama. Itu baru 10. Bagaimana bayangkan ketika Anda mempunyai mitra yang lebih dari 100-200, kalau masing-masing mengantongi 200 nama. Dan 200 nama tersebut juga sama, mempunyai 200 nama yang lain. Bisnis Anda akan besar menggurita, bahkan tidak bisa Anda ketahui siapapun mitra Anda. Dan sampaikan saja kepada siapapun. Tidak ada ruginya Anda sampaikan kepada siapapun, karena cepat atau lambat Metaverse itu menjadi pilihan terakhir bagi orang yang sekarang sedang menjalankan bisnis network yang masih berbasis sentral. Sekarang ikut karena masih kasih dengan bisnis sentralnya, dan bisnis sentralnya berhenti dan dia senang menjalankan network, karena network online ini adalah bisnis yang bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, siapapun. Lambat laun dia akan kembali kepada bisnis desentral. Dan satu-satunya bisnis desentral yang sekarang ada dan pernah ada adalah Metaverse. Jadi Anda berada di Metaverse ini sebetulnya bisa jadi Anda menemukan apa baru, tapi bisa jadi Anda menemukan orang-orang yang mau mendengarkan Anda dan akan kembali ke Anda jika Anda tetap masih di Metaverse. Jika Anda sudah tidak menjalankan Metaverse, orang tersebut akan mencari orang lain yang konsisten menjalankan Metaverse. Makanya ada hasil tidak ada hasil, Anda terus lakukan sampai orang-orang yang pernah mendengar informasi Metaverse Anda kembali dan itu adalah sebuah bisnis yang bisa Anda andalkan. Sekali Anda ikut, Anda nggak perlu daftar ulang, nggak perlu level berkali-kali, nggak perlu cerita yang bermacam-macam, karena dari Bapak ikut dari Metaverse di launching sampai sekarang ilmunya tidak banyak berubah, hanya pengembangan. Dulu tidak kenal NFT, dapat ilmu NFT. Dulu nggak dapat Universe, dapat Universe. Nanti berjalannya waktu, Tekstral sudah di luar kepala, NFT sudah di luar kepala, Universe sudah di luar kepala. Nanti akan tambah lagi, dan hanya itu saja. Tidak akan kemana-mana. Jadi ketika orang-orang yang konsisten, meskipun sekarang belum ada hasil, Anda sedang membangun bisnis. Anda bukan sales kerupuk, Anda bukan jualan bakso yang hari ini jual, hari ini Anda dapat hasil. Tidak, Anda membangun bisnis. Sekarang berdarah-darah, sekarang capek, sekarang itu nggak ada hasilnya, tetapi Anda sedang membangun fondasi bisnis Anda. Lihat orang-orang yang sukses di bisnisnya. Tidak ada yang sukses di bisnisnya hanya dengan rangkaian 1, 2, 3, 10 tahun. Bahkan ada yang puluhan tahun baru berhasil. Ini adalah seperti itu. Ya, kita melihat bos kita di perusahaan yang sedang kita kerja. Kita melihat pimpinan kita sukses, tapi dia sudah membangun bisnis sudah berapa puluh tahun baru jadi bos. Kita karyawan baru diikut 5-10 tahun. Mungkin lihat, wah,
Enak perusahaannya besar, tapi kita nggak ngerti perusahaan itu dibangun berapa puluh tahun. Di Metaverse nggak butuh puluhan tahun, Pak. Di Metaverse hanya butuh beberapa tahun saja. Dan ketika jalankan belum ada setahun sudah mengeluh, Anda tidak layak jadi pebisnis Metaverse. Mentalnya bukan mental sales, tapi mental pebisnis. Gitu ya. Cukup Pak Simon.